Apa hubunganmu dengan Dewa Kehancuran? Raja Iblis Penjara Darah menatap Qin Chen dengan kaget dan marah. Kekuatan penghancur sekuat itu hanya bisa dimiliki oleh Dewa Kehancuran. Mungkinkah alasan Master Dao Jiwa dapat bangkit kembali adalah karena bantuan Master Dao Kehancuran di balik layar? Bagaimana mungkin orang sekuat Soul Dao Master bisa dengan mudah bangkit kembali tanpa dukungan apapun di belakangnya? Tapi saat itu, Master Tao Mi juga merupakan pasukan utama yang mengepung Master Tao Hun. Bagaimana mungkin? Raja Iblis Neraka Darah sangat terkejut dan marah. Ia merasa telah menemukan rahasia besar. Qin Chen mendengus dingin, tatapannya dingin, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya mempercepat penyerapan kekuatan Dao Lord ke dalam tubuh Iblis Penjara Darah. Mengapa tidak memanfaatkan kesempatan baik ini dan membuang waktu berbicara dengan pihak lain? Kekuatan dimensi tinggi yang tak berujung dari jurang tiba-tiba mengalir ke tubuh Qin Chen seperti lautan luas, menyebabkan semua pori-pori di tubuh Qin Chen terbuka. Ini sungguh bergizi. Kekuatan jurang dari berbagai atribut dan jalan memungkinkan jalan jurang di tubuh Qin Chen terus ditingkatkan, dan auranya menjadi semakin kuat dan mendalam. Mo Nianli, Fang Muring, penguasa domain hukuman penjara dan yang lain di samping secara alami juga meningkatkan penyerapan mereka. Kekuatan seorang Master Tao berdimensi tinggi, ini bukanlah hal baik yang bisa diperoleh dengan mudah. Sialan, aku nggak bisa terus kayak gini. Kalau terus begini, aku terpaksa tinggal di sini. Bajingan, kalian penjahat keji, beraninya kalian berkomplot melawanku. Raja Iblis Neraka Darah meraung memilukan, dan energi neraka darah di tubuhnya terbakar lapis demi lapis. 9 naga darah yang berevolusi darinya muncul di kehampaan dengan rune tak berujung, bergetar hebat. Masih mau melawan? Qin Chen mencibir, lalu tiba-tiba muncul di hadapan Raja Iblis Neraka Darah dengan sekejap. Ia mengangkat tangannya dan menempelkan telapak tangannya ke dahi. Ledakan, kekuatan melahap yang dahsyat meletus, dan kekuatan asli dalam tubuh Iblis Neraka Darah mengalir keluar tak terkendali, berkumpul menuju telapak tangan Qin Chen. Berhenti, Raja Iblis Neraka Darah terkejut. Bagaimana mungkin kau melahap asal darah nerakaku? Kau pikir hanya kau yang bisa melahap? Qin Chen menatapnya dengan dingin. Karena kau berani datang dan membunuh Master Dao Jiwa hari ini, kau harus siap untuk binasa sepenuhnya. Hahaha, Raja Iblis Neraka Darah, silakan tinggal. Raja Dao Jiwa juga tertawa. Ledakan, ia menggerakkan tubuhnya, dan mayat kaisar mayat hidup kembali memancarkan cahaya jiwa yang tak terbatas. Aturan jiwa yang mengerikan berubah menjadi tombak jiwa setinggi 10.000 kaki, melesat langsung menuju jiwa Raja Iblis Neraka Darah. Raja Iblis Neraka Darah menjerit kesakitan, jiwanya tertusuk tombak jiwa, dan seluruh tubuh iblisnya mulai retak. Sialan, apa kau pikir kau akan menang? Raja Iblis Neraka Darah sangat marah, dan cahaya darah tiba-tiba meledak di sekelilingnya. Ia mengeluarkan raungan panjang yang menghancurkan kehampaan. Lapisan ke-9 penjara darah terbuka. Ledakan. 9 pusaran berwarna darah tiba-tiba muncul di belakangnya, dan dari setiap pusaran muncul sejumlah besar jiwa yang penuh kebencian. Jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang telah dimurnikan oleh penjara darah bergegas keluar dengan lolongan melengking, membentuk badai jiwa darah yang mengerikan yang dengan paksa menembus pedang sungai kehancuran Qin Chen dan rantai Mo Nianli. Penguasa domain hukuman penjara adalah yang pertama terkena. Ia terhempas oleh badai jiwa darah, dan darah mengucur dari sudut mulutnya, tetapi matanya berbinar. Kekuatan asli yang terkandung dalam jiwa-jiwa mati ini ternyata beresonansi samar dengan dao hukuman penjara yang ia praktikkan. Kekuatan penjara darah milik Raja Iblis Penjara Darah adalah salah satu arah dari jalan besar yang ingin kita jelajahi. Karena keduanya memiliki kekuatan hukuman penjara, penguasa domain hukuman penjara hanya selangkah lagi dari ranah penguasa Dao. Tentu saja, ia bisa merasakan keistimewaannya, dan kelopak matanya berkedut liar. Tidak bagus. Wajah Master Dao Jiwa menjadi gelap saat melihat ini, tetapi dia berteriak, "Semuanya, hati-hati. Ini adalah teknik terlarang bawaan Raja Iblis Penjara Darah. Aku ingin kau mati." Tubuh Raja Iblis Neraka Darah mulai membengkak, kulitnya retak sedikit demi sedikit, memperlihatkan plasma darah yang mendidih di dalamnya. "Bahkan jika aku menghancurkan inkarnasi ini hari ini, kau akan membayar harganya." Gemuruh.
Seluruh Soul Burial Abyss berguncang, dan aura Blood Hell Demon Lord melonjak liar, mengguncang seluruh dunia dimensi tinggi dengan hebat. Lapisan ke-9 Penjara Darah. Ini adalah teknik terlarang asli milik Raja Iblis Penjara Darah, dan dia benar-benar menggunakannya seperti ini. Di atas dunia dimensi tinggi yang tak berujung, sesosok makhluk purba yang diselimuti api hijau tua tiba-tiba membuka matanya, matanya dipenuhi kengerian. Tubuhnya kurus kering seperti mayat, namun memancarkan aura yang bahkan mendistorsi jurang. Ia adalah monster purba yang telah berdiam di jurang selama berabad-abad, dan hatinya dipenuhi teror. Gila, Raja Iblis Neraka Darah bahkan telah membuka penjara darahnya sendiri. Cakar tulang monster kuno itu, yang berkobar dengan api hantu, sedikit bergetar. Apa dia putus asa? Menggunakan teknik ini menghabiskan esensi intinya. Jika tubuhnya runtuh, kultivasinya pasti akan anjlok. Ledakan. Hampir pada saat yang sama, di celah kehampaan di sisi lain medan perang, kesadaran ilahi yang kuat yang telah lama tersembunyi tiba-tiba menjadi tidak teratur. Apa yang terjadi? Raja Iblis Neraka Darah terpaksa menggunakan satu jurus ini. Raja Dao Jiwa ini baru saja bangkit, dan dia begitu mengerikan. Dewa Iblis bertubuh kekar mengenakan baju zirah sihir ungu emas memancarkan kengerian di matanya. Pupil vertikal perunggunya menatap ke depan, dan pupil iblis perunggu itu penuh dengan keterkejutan. Apa sebenarnya yang terjadi di sana? Mereka benar-benar memaksa Raja Iblis Neraka Darah untuk membakar asal-usul neraka darah. Banyak mata tertuju, jurang pemakaman jiwa di depan tampak kabur dan tertutup oleh kekuatan surga, membuatnya sulit melihat dengan jelas. Hanya pertempuran dan sosok manusia yang samar-samar terlihat. Penjara darah melahap langit. Di medan perang, Raja Iblis Neraka Darah menatap Qin Chen dan rombongannya, tiba-tiba membuka mulutnya yang berdarah, dan seberkas cahaya merah darah yang membentang di langit dan bumi menyembur keluar. Kemanapun cahaya itu lewat, kehampaan musnah dan aturan runtuh. Mundur, Qin Chen meraih Fang Muring, dan sungai kehancuran yang tak berujung di depannya begitu luas dan bergejolak, dengan kekuatan hidup dan mati yang menyelimutinya. Ia memimpin semua orang untuk mundur dengan cepat. Sang Master Jiwa mendengus dingin, dan mayat Kaisar Mayat Hidup meledak dengan cahaya suci yang cemerlang, menghalangi serangan itu. Ledakan. Dalam tabrakan yang dahsyat itu, separuh tubuh Soul Dao Master berlumuran darah, namun ia berhasil menahan hantaman tersebut. Terlebih lagi, suatu kekuatan abadi yang tak terlihat sedang memelihara tubuhnya dan perlahan-lahan memperbaikinya. Tubuh manusia kuat berdimensi tinggi di alam semesta ini benar-benar tangguh. Bahkan punya fungsi perbaikan otomatis. Lumayan, mungkin lebih baik daripada tubuhku sebelumnya. Ekspresi Master Dao Jiwa menunjukkan keterkejutan di wajahnya, dan pada saat yang sama berteriak kepada Qin Chen dan yang lainnya, hati-hati, orang ini akan meledak dengan mengorbankan nyawanya. Namun, saat dia baru saja selesai bicara, dia melihat Raja Iblis Neraka Darah memukul mundur Raja Dao Jiwa, Qin Chen dan yang lainnya dengan satu gerakan, lalu dia tiba-tiba melambung tinggi ke angkasa, seketika melarikan diri ke dunia berdimensi tinggi, dan melesat cepat menuju kehampaan yang jauh. Melarikan diri tanpa berkelahi, orang ini benar-benar menggunakan trik ini. Wajah penguasa Dao Jiwa tampak muram. Penguasa Iblis Penjara Darah berkata dia akan bertarung sampai mati, tapi siapa sangka dia malah kabur begitu saja. Ini benar-benar keterlaluan. Dan tepat pada saat ini, merusak. Tiba-tiba, sebuah suara dingin bergema di seluruh dunia. Suara itu adalah Qin Chen. Suaranya bagaikan vonis dewa kematian. Ia muncul di sisi lain kehampaan tanpa disadari siapapun. Kekuatan penghancur yang tak terbatas di tangannya melonjak, berubah menjadi cahaya pisau abu-abu yang mengerikan. Saat jari-jari Qin Chen menebas dengan kuat, cahaya bila abu-abu yang terbungkus dalam kekuatan penghancur melewati kehampaan tanpa suara dan menghilang di dunia berdimensi tinggi. Tertawa, lengan kiri Raja Iblis Neraka Darah langsung terputus di bahu. Ah! Raja Iblis Neraka Darah menjerit keras. Kekuatan penghancur ini, kau pasti ada hubungannya dengan Raja Penghancur. Brengsek. Saat ia menggunakan teknik terlarang sebelumnya, auranya menurun. Tanpa diduga, anak laki-laki itu berhasil menembusnya dan menyerangnya, menyebabkannya kehilangan satu lengan. Kembali, Raja Iblis Neraka Darah meraung dan bahkan mencoba menarik lengannya. Namun sebelum dia sempat menarik kembali lengannya,
Mo Nianli telah muncul di sana pada suatu saat, berubah menjadi cahaya hitam, dan tiba-tiba menyapu lengan yang patah itu dan menghilang. Sialan, lenganku patah. Raja Iblis Neraka Darah terkejut dan marah. Lengan yang patah ini mengandung setidaknya 20% dari asal-usulnya. Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat penguasa domain hukuman penjara tiba-tiba membuka tangannya, dan darah serta kekuatan jiwa dalam radius miliaran mil diserap secara gila-gilaan ke dalam tubuhnya. Dia bahkan tidak melepaskan asal-usul penjara darah yang tersebar di kehampaan. Kalian pencuri. Raja Iblis Neraka Darah sangat terkejut dan geram. Dari mana orang-orang ini berasal? Mereka semua mengincar asal-usulnya dengan begitu rakus. Apakah dia jatuh ke sarang pencuri? Kita tidak bisa menundanya lebih lama lagi. Ledakan. Raja Iblis Neraka Darah tak peduli dengan rasa sakitnya, dan langsung membakar darah dan esensinya. Seluruh tubuhnya meledak menjadi bola kabut darah, dan langsung melarikan diri ke ruang lipatan tak berujung di dunia berdimensi tinggi. Pada saat yang sama, raungannya yang melengking tiba-tiba bergema melalui jurang, Master Dao Jiwa, aku akan melawanmu sampai mati. Kejar. Master Jiwa Dao mendengus dingin dan hendak mengejarnya. Tidak perlu mengejar, Qin Chen tiba-tiba mengirim pesan. Master Dao Jiwa berhenti sejenak, lalu bertanya dengan nada bertanya kepada Qin Chen, Tuan, apa maksudmu? Sekarang Raja Iblis Penjara Darah terluka, ini adalah kesempatan. Jika kita bisa bersatu, Tuan, jika Anda bisa mengerahkan seluruh kekuatan Anda, kita pasti bisa mengalahkannya. Kata Master Jiwa Dao dengan penuh semangat. Lihatlah sekeliling. Tatapan Qin Chen menyapu kehampaan, matanya berkilat, tidak pantas bagi kita untuk menunjukkan kekuatan penuh kita untuk saat ini. Sang guru jiwa terbangun pada saat ini, menyadari bahwa ada banyak aura kuat yang memata-matai dalam kegelapan. Tuanku, apakah Anda tidak ingin menunjukkan kekuatan Anda? Mata Master Dao Jiwa berbinar dan dia langsung mengerti. Dengan adanya orang kuat lain yang memperhatikan, apalagi apakah mereka dapat menangkap Raja Iblis Penjara Darah, jika mereka gagal dan identitas serta kekuatan Qin Chen dan yang lainnya terungkap, itu akan merepotkan. Raja Iblis Neraka Darah, aku akan melepaskanmu hari ini. Raja Dao Jiwa mendengus dingin. Pada saat yang sama, ia melihat sekeliling dan berkata, jika ada teman lama yang ingin bertukar pikiran dengan saya, silakan datang. Saya di sini untuk menyambut Anda. Auranya melonjak, dan aura mengerikannya langsung menyapu seluruh dunia, sangat menakutkan. Orang tua ini, Qin Chen melirik Master Dao Jiwa yang arogan, mengerucutkan bibirnya tanpa berkata-kata, lalu berbalik menatap Master Domain Hukuman Penjara. Penguasa Domain Hukuman Penjara dikelilingi oleh hukum penjara darah yang kuat, dan auranya terus meningkat, menyebabkan kekosongan di sekitarnya bergetar samar. Kekuatan dimensi tinggi yang mengerikan menghilang dengan liar dari tubuhnya. Penguasa Domain Hukuman Penjara ini benar-benar akan menerobos ke alam penguasa Dao. Qin Chen sangat gembira. Cepat, Master Jiwa, tutupi jurang pemakaman jiwa segera. Qin Chen memberi perintah dengan suara rendah, bersambung. Pada saat ini, Raja Iblis Neraka Darah berhasil lolos, tetapi sisa kekuatan neraka darah antara langit dan bumi terus mengamuk seperti magma mendidih. Namun, yang paling menarik perhatian saat ini adalah aura mengerikan yang memancar dari tubuh Raja Domain Hukuman Penjara setelah menyerap energi neraka darah yang tak terbatas. Dia mengenakan zirah merah tua dan dikelilingi rantai yang tak terhitung jumlahnya. Dia bagaikan gunung berapi yang akan meletus. Auranya terus meningkat, menyebabkan kehampaan terdistorsi dan hukum bergemuruh. Aura berdimensi tinggi yang istimewa perlahan muncul dari tubuh penguasa Domain Hukuman Penjara dan akan berevolusi menjadi bentuk. Apakah ini sebuah terobosan besar di Domain Hukuman Penjara? Pupil mata Mo Nianli tiba-tiba mengecil, dan suaranya dipenuhi keterkejutan yang sulit disembunyikan. Apakah dia sudah menembus alam Dewa Dao? Mata Fang Muring melotot kaget. Penguasa Dao adalah makhluk setingkat dewa yang kuat di jurang maut. Sesuai dengan dimensi tinggi lautan semesta, salah satu dari mereka sangatlah luar biasa dan merupakan makhluk kuat yang sulit ditemukan di zaman ini. Baik Mo Nianli maupun Fang Muring tidak menyangka bahwa penguasa Domain Hukuman Penjara hanya mengikuti Qin Chen sebentar, dan ia benar-benar akan menerobos ke dimensi tinggi dari penguasa Domain Puncak aslinya. Ini. Dewa Api Lilin dan Dewa Lianqi juga tercengang.
Menerobos alam Master Dao. Bagaimana, ini mungkin? Sebagai orang-orang yang paling akrab dengan penguasa domain hukuman penjara, keterkejutan yang mereka derita tidak diragukan lagi adalah yang terbesar, dan mereka sudah berada dalam mimpi. Tidak, kita tidak boleh membiarkan terobosan penguasa domain hukuman penjara terbongkar. Kita harus menutupinya. Tatapan mata Qin Chen dalam, dan dia segera berteriak kepada penguasa Dao Jiwa lagi, penguasa Dao Jiwa, cepat tutupi langit dan bumi. Jika terobosan itu terjadi seperti ini, terobosan penguasa domain hukuman penjara pasti akan terekspos ke pandangan semua makhluk berdimensi lebih tinggi di jurang. Kebangkitan Soul Dao Master telah menarik perhatian beberapa orang kuat di sekitarnya, yang bersemangat untuk mencobanya. Jika mereka mengetahui bahwa, bawahan, di sekitar Soul Dao Master juga akan menerobos ke ranah Dao Master, mereka pasti akan mengesampingkan dendam masa lalu mereka dan bergabung untuk menghabisinya karena takut. Kalau begitu, itu akan merepotkan. Belum lagi apakah penguasa domain hukuman penjara bisa berhasil menerobos, dia pasti akan menghadapi beberapa variabel yang tidak terduga. Hehe, aku mengerti. Master Dao Jiwa tertawa sinis, dan tubuh kaisar mayat hidup memancarkan cahaya jiwa yang cemerlang. Lalu tiba-tiba ia mengangkat tangannya dan menekan, formasi surga penyegel 10.000 jiwa, aktifkan. Ledakan, dia secara langsung menarik roh-roh pendendam di seluruh Soul Burial Abyss. Tiba-tiba, kekuatan jiwa-jiwa penuh dendam yang tak ada habisnya membumbung tinggi ke angkasa, dan pola-pola jiwa yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kehampaan, berubah menjadi segel yang menutupi langit dan matahari, menyelimuti seluruh Soul Burial Abyss. Ini menghalangi persepsi banyak orang berkuasa dari dunia luar. Hah, Master Dao Jiwa ini benar-benar menyembunyikan jurang pemakaman jiwa. Di dunia berdimensi tinggi yang tak berujung, makhluk kuno yang diselimuti api hijau tua itu menatap dingin dan suaranya bergetar. Bagaimana mungkin orang tua ini, Master Dao Jiwa, masih memiliki energi untuk membentuk formasi megah seperti itu? Tatapannya bagaikan obor suci, tertuju pada Soul Burial Abyss, tempat yang diselimuti kabut, tempat kekuatan jiwa melonjak, mengaburkan semua persepsi. Apakah Master Jiwa ini mencoba menyembunyikan sesuatu? Makhluk kuno itu, yang tubuhnya kurus kering seperti mayat, memiliki pandangan sekilas di matanya. Ia ingin merasakannya beberapa kali, tetapi akhirnya ia menahan diri. Lupakan saja, kalau aku bertindak, apalagi sampai bisa menembus formasi 10.000 jiwa milik Master Dao Jiwa, kalau aku jadi sasarannya, itu akan lebih banyak masalah daripada keuntungan. Lagi pula, Raja Iblis Penjara Darah pernah bertarung dengan Master Dao Jiwa sebelumnya, dan aku mungkin bisa mendapatkan informasi darinya. Tidak perlu mengambil risiko sendiri. Mata makhluk kuno itu berkedip-kedip, auranya agung, dan akhirnya dia perlahan mundur ke dimensi yang lebih tinggi, menyembunyikan dirinya. Orang-orang tua ini. Dewa Iblis Kekar lain yang mengenakan baju zirah sihir ungu emas juga menunjukkan tatapan dingin di mata perunggunya. Ia menatap jurang pemakaman jiwa, kekuatan jiwa yang tak terbatas mengalir, menyelimuti segalanya. Bahkan mata perunggunya pun tak mampu menembusnya tanpa mengerahkan seluruh kekuatannya. Sudahlah, bajingan-bajingan tua itu setenang batu dan enggan bertindak. Hanya Raja Iblis Neraka Darah yang terbawa suasana dan pergi mencari kematian. Dia bahkan kehilangan lengannya. Bagaimanapun, meskipun Master Jiwa ini baru saja bangkit, dia jelas bukan dalam kondisi lemah yang memungkinkan serangan diam-diam berhasil. Kalau begitu, kenapa aku harus ikut campur? Dewa Iblis bertubuh kekar itu mencibir dan tidak berani bertindak gegabah. Kemunculan menyedihkan dari Raja Iblis Penjara Darah sebelumnya membuat semua orang tahu bahwa Raja Jiwa saat ini tidak boleh mudah terprovokasi. Jika semua orang bergegas maju, mungkin mereka dapat bergerak secara diam-diam dan memperoleh bagian kue itu, tetapi lupakan saja jika Anda ingin dia menjadi orang pertama yang bertindak. Bukan hanya dia, tetapi hampir setiap orang berkuasa yang memandangnya dari jauh memiliki pikiran yang sama. Kebangkitan Soul Master telah menyebabkan sakit kepala bagi mereka yang pernah menargetkannya di masa lalu, seperti Destruction Master, Bloodhell Demon Lord, dan lain-lain. Tiba-tiba, banyak tokoh di seluruh kehampaan dimensi tinggi mundur, hanya menyisakan sedikit persepsi yang memperhatikan tempat ini, dan tidak lagi menyerang dengan paksa. Orang-orang ini masih sama seperti biasanya, sekelompok pengganggu pengecut yang hanya peduli pada yang lemah dan yang kuat.
Sang Master Jiwa Dao merasakan situasi di luar dan tak dapat menahan diri untuk mencibir dengan ekspresi jijik di wajahnya. Dia tahu betul temperamen orang-orang di jurang itu. Tak satu pun dari mereka mau bertanggung jawab dan mereka hanya ingin mencuri makanan. Tapi orang ini, penguasa Dao Jiwa menatap penguasa domain hukuman penjara dengan ekspresi rumit. Ledakan, aura berdimensi tinggi yang tak berujung melonjak dari tubuh penguasa domain hukuman penjara, dan seluruh tubuhnya mengalami transformasi, mencapai keadaan berdimensi tinggi sepenuhnya. Si kecil ini, aku ingat dia pernah datang ke jurang pemakaman jiwaku beberapa zaman yang lalu, kan? Saat itu, aku takut pada Master Taois dan tidak mengambil tindakan terhadapnya. Tapi aku tidak pernah membayangkan dia akan memasuki alam Master Taois hari ini. Keberuntungan macam apa yang dimiliki anak ini? Master Dao Jiwa sebenarnya tidak sepenuhnya tidak mengenal penguasa domain hukuman penjara. Beberapa zaman yang lalu, penguasa domain hukuman penjara telah datang ke jurang pemakaman jiwa untuk berlatih agar dapat memasuki ranah penguasa Dao, dan saat itu ia menjadi incaran Master Dao Jiwa. Lagi pula, sebagai salah satu penguasa domain teratas di bawah komando Lord Destruction, asal-usul Lord Prison Punishment juga dapat memainkan peran dalam kebangkitan Lord Soul. Namun, setelah mengetahui bahwa penguasa domain hukuman penjara berada di bawah komando penguasa kehancuran, dia khawatir bahwa setelah memburu penguasa domain hukuman penjara, itu akan menarik perhatian penguasa kehancuran, dan kemudian mengekspos dirinya sendiri, jadi dia tidak mengambil tindakan dan menyelamatkan nyawa penguasa domain hukuman penjara. Namun, dari sudut pandang penguasa Dao Jiwa, ada terlalu banyak penguasa domain puncak seperti penguasa domain hukuman penjara di jurang maut. Ada beberapa yang berada di bawah komando masing-masing penguasa Dao utama, dan ada juga beberapa penguasa domain tunggal yang kekuatannya juga luar biasa. Penguasa domain hukuman penjara dianggap baik di antara penguasa domain puncak ini, tetapi dia bukanlah yang teratas. Namun hari ini, dia akan benar-benar melangkah ke ranah Dao Lord. Dalam jurang mautku, aku khawatir sudah tak terhitung tahun sejak seorang Master Dao lahir. Membayangkan anak ini bisa bernasib seperti itu, melampaui begitu banyak jenius dan menjadi yang pertama memasuki ranah Master Dao, sungguh tipu daya takdir, dan kehendak surga tak terduga. Penguasa Dao Jiwa tahu betul betapa sulitnya menembus ranah penguasa Dao. Di setiap era, ada banyak sekali orang yang mencoba menerobos, tetapi hanya sedikit yang berhasil di era yang tak berujung. Sekarang giliran penguasa domain hukuman penjara. Bagaimana mungkin dia tidak mendesah karena emosi? Namun, ketika dia sedang merasa emosional, tiba-tiba berdengung. Tepat ketika aura dimensi tinggi dari penguasa domain hukuman penjara hendak terbentuk, tiba-tiba, tubuhnya bergetar hebat, dan seluruh tubuhnya tampak terikat oleh belenggu yang mengerikan, dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Ah! Ia menggeram, dan rantai di tubuhnya bergetar hebat. Rantai itu mengandung kekuatan mengerikan dari asal-usul jurang, menyebabkan aturan-aturan berdimensi tinggi yang akan segera disempurnakan mulai berguncang, mundur, dan runtuh. Panggilan, dunia berdimensi lebih tinggi sebenarnya mulai perlahan-lahan mengusir masuknya penguasa domain hukuman penjara. Apa ini? Mata Monianli tiba-tiba berubah. Anak ini tidak memiliki fondasi dan bakat untuk menembus belenggu jalan abisal, jadi dia tidak bisa sepenuhnya memasuki dunia dimensi yang lebih tinggi. Pupil mata Master Dao Jiwa mengecil, dan dia berkata dengan suara rendah, sekarang, fondasi dimensinya yang lebih tinggi sedang runtuh. Meskipun penguasa domain hukuman penjara menyerap sejumlah besar asal-usul penguasa iblis penjara darah, merasakan kekuatan hukuman penjara baru dalam garis keturunan Guntur Qin Chen, dan dipelihara oleh asal-usul dimensi tinggi dari leluhur klan Kaisar Abadi Laut Semesta, dan dibaptis dan diubah oleh hukuman surga jurang ketika Qin Chen menerobos sebelumnya. Tetapi bakatnya masih sedikit kurang, dan pada saat pencerahan terakhir, dia bahkan tidak dapat mendukung dimensionalisasi tinggi. Menjadi seorang Master Tao itu sulit, lebih sulit daripada naik ke langit. Ini adalah salah satu alasan penting mengapa sulit bagi dimensi-dimensi baru yang lebih tinggi untuk muncul di alam semesta atau jurang selama miliaran tahun. Tidak seperti alam lain, sangat sulit untuk menerobos ke alam berdimensi tinggi dengan mengandalkan kekuatan eksternal tanpa bakat luar biasa, dan pada akhirnya akan menjadi mimpi dan menjadi kosong. Chen, apa yang harus kita lakukan sekarang?
Fang Muring terkejut ketika melihat ekspresi kesakitan di wajah penguasa domain hukuman penjara. Adapun penguasa domain api lilin dan penguasa domain lianci, mereka begitu ketakutan hingga berkeringat dingin ketika melihat penguasa domain hukuman penjara diblokir, ditekan, dan dihancurkan oleh belenggu jalan abis. Ini terlalu menakutkan. Ekspresi Soldau Master berubah muram. Ia berkata dengan suara berat, semuanya, tolong biarkan dia mematahkan lengannya dan menyelamatkan nyawanya. Jika dia menyerah pada terobosan ini, dia mungkin masih bisa mempertahankan secercah kehidupan. Kalau tidak, dia pasti akan mati berjuang melawan belenggu jurang sendirian. Kematian tidak bisa dihindari. Qin Chen menatap Master Dao Jiwa dan mengerutkan kening, apakah tidak ada pilihan lain? Apalagi, Master Dao Jiwa mendesah, kau tidak tahu betapa sulitnya mencapai terobosan. Bakat adalah salah satu hal terpenting. Kecuali kau bisa membantunya melepaskan diri dari belenggu jurang dan melompat maju, jika dia terus bertahan, dia tidak punya pilihan selain mati. Tapi jika aku menyerah secara sukarela dan mencoba bertahan hidup dengan memotong lenganku, hal terburuk yang bisa terjadi adalah duniaku akan runtuh. Aku tak akan lagi memiliki harapan untuk mencapai dunia Dao Lord, tapi setidaknya aku masih bisa menyelamatkan hidupku. Sang Master Jiwa Dao tampak mengiyakan. Tidak, aku tidak akan menyerah. Tatapan mata penguasa domain hukuman penjara tampak ganas dan gila, lalu ia meraung, jika aku tidak bisa memasuki alam penguasa Dao di kehidupan ini, apa bedanya dengan kematian? Pemilik, tiba-tiba ia menatap Qin Chen, tatapannya penuh tekad. Biarkan aku bertarung sekali lagi. Jurang itu hanyalah belenggu. Sekalipun ia bisa mengurungku, ia tak bisa mengurung hatiku. Apa arti kebahagiaan dalam hidup, dan apa arti rasa sakit dalam kematian? Jika aku, Yufa, ingin mengendalikan penjara abisal, aku harus melampaui belenggu jalan abisal. Bagaimana mungkin aku terjebak olehnya? Mengaung, sang penguasa domain hukuman penjara meraung dan menyerbu maju dengan seluruh kekuatannya. Ledakan, tubuhnya bergetar hebat dan langsung roboh. Dasar orang gila, kau mencoba menghentikan kereta perang berlengan belalang. Kau hanya mencari kematian. Sang Master Jiwa tampak muram. Pada saat ini, Qin Chen tiba-tiba mendengus dingin, siapa bilang dia mencari kematian, bersambung.